Rise and Shine Narasi People, yuk semangat yuk, besok udah weekend loh. Kita akan mulai pagi ini dengan sarapan informasi bergizi denganku, Anisha Azni, di Narasi Pagi. Hari ini ada kabar soal Malaysia yang bersiap untuk endemi, banjir New York, dan juga pelecehan seksual di KPI Pusat. Selain itu, ada juga kabar soal Coki Pardede yang ketangkep polisi, dan kabar terbaru dari James Bond dan juga The Matrix. Yuk, kita simak. Disclaimer, informasi pertama di pagi ini bakal bikin darah kamu mendidih. Rabu kemarin, beredar kabar pelecehan seksual yang terjadi di KPI Pusat. Sejak 2012, seorang pria berinisial MS yang bekerja di Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI Pusat mengalami perundungan, kekerasan, hingga pelecehan seksual. Pelakunya adalah rekan-rekan kerja, seniornya di tempat yang paling rajin suka sensor sana-sini, Komisi Penyiaran Indonesia. Mereka adalah RM, FP, RE, EO, dan CL. Pada 2015, para pelaku sampai menelanjangi dan mencoret-coret bagian alat vital MS menggunakan spidol. Parahnya, tahun lalu saat korban melapor ke Polsek Gambir, laporannya tak ditanggapi secara serius. Emang mesti nunggu viral dulu kayak biasanya kali ya? Pada Kamis, 2 September 2021, sehari setelah rilis pers MS beredar dan ramai di medsos, tersiar kabar polisi akan memanggil 5 terlapor dalam kasus tersebut untuk dimintai keterangan. Kepada Narasi, Komisioner KPI Pusat Nuning Rodiah mengaku akan mengevaluasi para pegawainya. Dengan pengalaman yang terjadi oleh saudara MS ini, KPI mengevaluasi. Kami akan mengevaluasi sistem monitoring pegawai dan juga fasilitasi kenyamanan dan keamanan bekerja. Artinya fasilitasi itu kalau kemudian tenaga kerja atau pegawai KPI itu konseling, maka ada ruang konseling yang kemudian memadai dan dilakukan oleh expert. Lembaga yang selama ini jadi pawang moralitas di televisi kita, ternyata punya sisi ironis kayak gini ya. Aduh, teruntuk Mas MS, semoga segera mendapatkan keadilan ya, Mas. New York dan New Jersey dilanda badai Ida yang bikin 2 negara bagian tersebut kebanjiran hebat. Para gubernur di wilayah tersebut bahkan telah menetapkan status darurat. Sebanyak 7 orang di kota New York meninggal dunia. Menurut NBC dan AFP, beberapa meninggal setelah terperangkap di basement rumah mereka. NBC New York mengabarkan 1 orang lainnya di New Jersey juga tewas. Berbagai video yang tersebar di media sosial menunjukkan banjir turut menghantam stasiun subway. Imbasnya, hampir semua jalur subway di kota New York telah ditutup dan kendaraan yang gak urgent untuk keluar pun dilarang berada di jalanan. Banyak penerbangan dan kereta api dari New York dan New Jersey telah ditunda. Layanan Cuaca Nasional AS mengumumkan darurat banjir di New York, Brooklyn, Queens, dan sebagian Long Island. Otoritas juga mengeluarkan peringatan tornado untuk sebagian Massachusetts dan Rhode Island. Efek perubahan iklim ini memang ngeri banget sih. Semoga New York, New Jersey, dan daerah-daerah terdampak lainnya bisa segera pulih ya. Kapan ya pandemi berakhir? Ini tuh pertanyaan kita semua nggak sih? Entah di Indonesia, tapi tetangga kita di Malaysia justru udah siap-siap nih memperlakukan COVID-19 sebagai endemi. Hal ini diucapkan oleh Menteri Kesehatan Malaysia, Khairi Jamaluddin. Ia mengatakan per akhir Oktober mendatang, Malaysia akan masuk ke fase endemi seiring dengan prediksi cakupan vaksinasi yang sudah mencapai 80% pada periode tersebut. Padahal, cakupan vaksinasi mereka sekarang masih berada pada posisi 46%. Jamaluddin mempertimbangkan saat warga Malaysia benar-benar hidup berdampingan dengan COVID-19, mereka mesti tes mandiri secara rutin. Selain itu, aturan memakai masker juga tak begitu saja dicabut sebagai bentuk antisipasi ancaman varian COVID-19 yang lebih menular. Sebelumnya, Singapura juga sudah secara terbuka mengumumkan sikap yang sama terhadap COVID-19. Di sana sih, 80% warganya sudah mendapat 2 dosis vaksinasi. Ya, nggak apa-apa deh kalau misalnya Malaysia mau duluan endemi.
Siapa tahu nanti kesiapannya nular juga ke kita kan? Kita tunggu aja ya. Gak kapok-kapok, nambah lagi nih public figure yang ketangkep gara-gara narkoba. Rabu kemarin, stand-up komedian Coki Pardede ditangkap polisi di rumahnya di kawasan Tangerang gara-gara sabu. Berdasarkan tes urin, Coki terbukti positif memakai amfetamin dan memfetamin. Coki mengaku sudah 8 bulan make barang haram tersebut. Saat penangkapan berlangsung, polisi pun menemukan sabu seberat 0,5 gram. Dalam waktu bersamaan, seorang perempuan penyuplai sabu Coki juga ikut diringkus polisi di TKP yang berbeda. Kepala Satuan Narkoba Polres Metro Tangerang Kota, Ajun Komisaris Pratomo Widodo mengatakan, alasan Coki saat pertama kali mencoba barang haram itu supaya pede tampil di depan publik. Tahun ini, nggak cuma Coki, artis yang berurusan sama hukum karena mengonsumsi narkoba. Ada artis sinetron Jeff Smith, pedangdut Ridho Roma, lalu Nia Ramadhani, dan suaminya Ardi Bakri, hingga musisi Erdian Aji Prihartanto alias Anji. Tuh lagi borongan, artis-artis ini pada ketangkep. Hayo, yang main-main sama barang terlarang ini, buruan deh berhenti. Daripada kena ringkus. Kabar gembira buat kamu penggemar James Bond dan The Matrix. Karena dua film ini baru aja merilis final trailer mereka. James Bond No Time to Die yang akan rilis pada 30 September nanti bakal menampilkan performa terakhir Daniel Craig sebagai James Bond. Sebelumnya, No Time to Die udah ditunda sebanyak 3 kali nih, gara-gara pandemi. Oh ya, nanti peran Bond Girl akan diperankan oleh bintang Knives Out, Ana de Armas. Selanjutnya, fans Neo dan Trinity pasti udah nggak sabar nungguin rilisnya The Matrix 4 Resurrections. Tapi sejauh ini, bocoran soal Matrix 4 ini masih dikit banget guys. Trailernya udah premier sih, tapi belum buat fans. Wah, seru-seru ya watchlist beberapa bulan ke depan. Udah siap nonton yang mana nih kamu? Itu dia, 5 kabar dariku, semoga bisa bermanfaat. Narasi Pagi bakal kembali menyapamu di hari Senin depan di Instagram Live-nya Narasi Newsroom dan Mata Najwa. Happy weekend dan sehat-sehat ya semuanya. Dadah!